Selang beberapa saat, alkohol itu mulai bereaksi pada tubuh Lingzi. Dia merasa tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya dan tiba-tiba pingsan di tengah salju tebal. Pada saat itu, seorang pria misterius yang sedang berdiri di tembok kota melihatnya. Pria ini adalah Bing Jian, Raja Salju yang sedang disandra oleh klan manusia. Raja Salju menghampirinya. Keduanya pun saling bertatapan dan tidak menyangka bertemu di istana klan manusia. Raja Salju dengan cepat menyembuhkan Lingzi. Saat menyadari kaisar akan lewat, dia dengan lembut membaringkan tubuh Lingzi yang masih pingsan dan segera pergi untuk menghindari masalah. Kaisar melihat Lingzi terbaring di tanah. Dia memerintahkan tandu untuk berhenti. Lingzi yang tampak lemah dan rapuh memaksakan diri untuk berdiri. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia mabuk setelah meminum anggur yang diberikan oleh permaisuri Huan. Tetapi sebelum sempat selesai berbicara, sang kaisar memeriksa dahinya dengan lembut, kemudian menyuruhnya segera kembali ke kediamannya. 陛下恕罪，臣妾只是喝了焕妃娘娘赐酒。 Sebenarnya anggur itu sengaja diberikan kepada Selir An oleh pengawal kaisar atas perintah kaisar. Kaisar menduga bahwa Lingzi adalah putri Xiaoye, tetapi dia masih ragu sebab Lingzi belum menunjukkan wujud aslinya. Lingzi kembali ke kamar tidurnya meringkuk kedinginan. Lalu seorang pelayan membawakan obat untuknya. Lingzi memaksakan diri untuk membuka matanya dan melihat bahwa yang memberinya obat adalah pelayan dari Selir An. Dia menolak untuk meminumnya. Akan tetapi pelayan itu memaksanya. Itu bukanlah obat melainkan racun. Beruntungnya kaisar datang tepat waktu. Dia menepis obat itu. Kaisar pun menugaskan pengawalnya untuk memberi hukuman pada Selir An dan pelayannya yang mencoba membunuh Selir Ling. Melihat Lingzi kesakitan, kaisar pun merasa sangat cemas. Banyak pertanyaan besar ada di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah Lingzi itu Xiaoye. Namun jika benar, mengapa dia tidak mengingat dirinya dan cinta mereka yang mendalam di masa lalu? Kini kondisi Lingzi mulai membaik berkat kaisar yang telaten merawatnya. Semua pelayan pun mulai memperlakukan Lingzi dengan baik. Namun Lingzi masih tidak mengerti alasan kaisar menyelamatkannya. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba seorang gadis menerobos masuk ke kamar tidurnya sambil berteriak memanggilnya kakak. Gadis itu bernama Qingyan, seorang budak yang sudah dianggap adik oleh Lingzi. Qingyan datang untuk memberi selamat kepada Lingzi karena telah diangkat menjadi selir kerajaan. Dia bahkan membawa hadiah makanan simpanannya untuk Lingzi. Lalu Lingzi meminta bantuan kepadanya untuk menemukan seseorang di dalam istana. Di istana kaisar, seorang pengawal penasaran mengapa kaisar tidak membunuh Lingzi. Sang kaisar menjelaskan bahwa dia akan menahan diri untuk tidak membunuhnya. Justru sebaliknya, dia akan memberinya banyak cinta untuk menjadikannya sebagai pedang baru baginya. Kemudian Selir An yang penuh luka datang memohon ampun pada kaisar. 陛下，臣妾知错了。 求陛下看在往日的情分上，饶了臣妾吧，陛下。 Namun kaisar tidak memperdulikannya. Kaisar mengatakan kepadanya bahwa Selir An sekarang adalah pion yang tidak berguna baginya. Sikapnya yang diam-diam memberitahu rahasianya dan berpihak pada ibu suri membuatnya muak. Selir An menangis, membela diri dengan mengatakan terpaksa melakukannya. Kaisar yang muak kemudian mengusirnya. Rencana kaisar menjadikan Lingzi sebagai pedangnya pun dimulai. Dia memberi emas, perak, dan permata sekaligus banyak pelayan untuknya. Malam itu juga dia berniat menginap di kediaman Lingzi. Meskipun Lingzi enggan, tapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan perlindungan dari kaisar. Kaisar menginginkan tubuh Lingzi, namun saat akan menciumnya, Lingzi justru memalingkan wajahnya dan beralasan belum siap. Penolakan itu kemudian menyadarkannya bahwa Lingzi enggan tidur dengannya. Padahal dia ingin segera menjadikan Lingzi sebagai senjatanya. Namun Lingzi menolak kasih sayang dan kebaikan darinya. Menurut Lingzi, semua kebaikan itu justru akan berbahaya bagi nyawanya. 臣妾并不想争宠，因为陛下的宠爱只会让臣妾在这后宫中更
更加危险。 Di aula utama, seorang pria dari klan api menghadap Ibu Suri dan Kaisar. Ibu Suri murka kepadanya sebab klan api memberontak kepada klan manusia. Dia memerintahkan prajurit untuk menghukum semua klan api dengan cara dipenggal. Tidak hanya itu, kepalanya akan digantung di alun-alun kota sebagai peringatan untuk klan lainnya. Kaisar tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia meminta Ibu Suri untuk mempertimbangkannya kembali. Keputusan tersebut dinilainya tidak mentaati perintah Kaisar sebelumnya, tak lain mendiang ayahnya yang telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan klan lain. Ibu Suri pun menyebutnya seorang kaisar pengecut dan penakut. Lalu Ibu Suri memberinya pedang dan memerintahkannya untuk mengeksekusi klan api dengan tangannya sendiri. Perdebatan tersebut membuat semua orang yang hadir ikut tegang. Linzi memutar otak untuk membantu Kaisar. Dengan membawa secangkir teh, dia pun maju menyela mereka. Dia sengaja menumpahkan teh itu ke pakaian Kaisar agar Kaisar segera meninggalkan aula. Dia berdalih memberikan teh kepada Ibu Suri atas perintah Kaisar agar menghilangkan rumor yang beredar tentang hubungan Ibu Suri dan Kaisar yang tak akur. Meskipun sebenarnya memang mereka tak akur karena Ibu Suri bukanlah ibu kandung Kaisar. Sikap tidak sopannya ini justru membuat Ibu Suri semakin marah. Akibatnya dia pun dihukum cambuk. Kaisar mengobati luka di tubuh Linzi yang diakibatkan oleh cambukan karena menolongnya. Setelah beberapa saat, Linzi mulai merasakan suatu keanehan pada tubuhnya. Jati dirinya mulai terungkap. Dia memeriksa obat yang diberikan oleh Kaisar, yang kemudian diketahuinya obat itu mengandung alkohol. Ternyata Kaisar mencampur obat itu dengan alkohol bertujuan untuk memastikan identitas Linzi. Kaisar pun menemukan Linzi tergeletak mengungkap jati dirinya. Dugaannya benar bahwa Linzi adalah Xiaoye, wanita yang amat dicintai dan dibencinya. Pelaku yang diduga telah membunuh ibunya saat perang klan.